Shalom sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur atas kasih Tuhan, atas penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini, hingga kita dapat beraktivitas, bekerja, dan juga melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, persiapkan hatinya dan kita akan memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 1 Tawarik pasal 7 sampai 1 Tawarik pasal 8 ayat 40. Kita tidak akan membacakan semuanya sidang jemaat Tuhan. Saya hanya mengambil beberapa ayat saja. Yang pertama, anak-anak Isakar ialah Tola dan Puah, Yasub dan Simron, 4 orang. Tanah milik mereka ayat 28, dan tempat kediaman mereka yang lebih detail dengan segala anak kotanya. Naran di sebelah timur, dan Gezer dan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sikem dengan segala anak kotanya, sampai Aya dengan segala anak kotanya ayat 29, dan para perbatasan Bani Manasye, Bet-Sean dengan segala anak kotanya, juga Ta'anak dengan segala anak kotanya, Megiddo dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Ayat 40, itulah sekaliannya keturunan Asyir, kepala-kepala mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. 1 Tawarik pasal 8 ayat 33, Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Aminadab, dan Isibaal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nanti di rumah sidang jemaat Tuhan bisa membaca dari 1 Tawarik pasal 7 sampai 1 Tawarik pasal 8 sidang jemaat Tuhan. Dan tema kita pada hari ini adalah kesatuan di dalam perbedaan. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu perbedaan merupakan hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Setiap orang sudah diciptakan sebagai individu yang berbeda. Ada orang yang mempunyai kelebihan ini, ada orang yang mempunyai kelebihan ini, ada orang yang diciptakan sempurna, ada orang yang diciptakan sempurna dalam arti memiliki semua organ tubuh,
ada orang yang terlahir dengan keadaan cacat. Jadi ada perbedaan, tapi perbedaan itu jangan jadi sebagai tolak ukur untuk kita untuk datang kepada Tuhan, tidak. Tetapi perbedaan itu adalah suatu warna dalam kehidupan kita, dalam berjemaat, karena Tuhan memiliki rencana yang indah untuk setiap perbedaan itu, setiap kehidupan kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, semangat penulis kitab 1 Tawarik untuk menerima keragaman membuatnya memasukkan nama-nama dari suku-suku utara dalam penulisan silsilah. Tadi kita sudah baca, tadi sebenarnya dalam 1 Tawarik 7 itu adalah silsilah, sidang jemaat Tuhan, sampai 1 Tawarik 8 silsilah dia. Tema tentang Israel yang menjadi satu, yang tidak terpisah menjadi dua kerajaan, mendapat perhatian khusus dari penulis dan orang-orang Israel. Penulis kitab 1 Tawarik ini ingin meningkatkan moral orang-orang yang kembali dari pembuangan dengan menarik identitas mereka sebagai suatu bangsa yang satu, yang mencakup suku-suku kerajaan Yehuda di selatan maupun suku-suku kerajaan Israel di utara. Dalam pasal ini kita dapat melihat bahwa secara khusus penulis kitab mencantumkan nama-nama yang ada di keturunan Israel yang menunjukkan keterbukaan terhadap perbedaan. Ia melihat adanya peran serta perempuan juga yang aktif di sana dalam pemulihan Yerusalem pasca pembuangan Israel di Babel. Penulis kitab 1 Tawarik juga memahami bahwa Allah yang disembah bukanlah Allah yang membeda-bedakan manusia berdasarkan gender atau rasnya. Kamu dari suku utara, kamu dari suku selatan, tidak. Semuanya sama di mata Tuhan. Kamu itu golongan miskin, golongan kaya, tidak. Kamu golongan ini, golongan ini, tidak. Tuhan tidak membeda-bedakan itu, dan Tuhan tidak hanya condong kepada satu golongan, tidak. Tuhan tidak membela satu golongan saja, tidak. Tetapi Tuhan mau kita dalam perbedaan itu satu dalam Tuhan. Amin. Ia menghargai manusia sebagai ciptaan yang diciptakan serupa dan segambar dengannya. Karena Tuhan begitu sayang kepada kita dan menghargai kita, maka tidak ada perbedaan di dalam Tuhan, ya, baik itu si miskin dan si kaya, baik itu yang memiliki pekerjaan yang baik atau tidak, ya, memiliki rumah yang mewah atau tidak, tapi di mata Tuhan kita sama. Jemaat Tuhan, jadi jemaat Tuhan, hidup yang kita jalani dalam interaksi dengan sesama pasti akan diisi dengan berbagai macam perbedaan. Alih-alih memperuncing keadaan, anak-anak Allah justru harus menghargai perbedaan dan menerima sesama dalam semangat kesatuan, ya. Seperti penulis kitab 1 Tawarik yang menyadari akan pentingnya kesatuan dalam membangun jati diri bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Demikian juga dengan kita sebagai umatnya, umat yang sudah merasakan kasih Tuhan itu, umat yang sudah merasakan kebaikan Tuhan itu. Sudah seharusnya kita menerima perbedaan gender, ras, atau status sosial apapun dan lain sebagainya dalam kerangka kesatuan sebagai gambar dan rupa Allah, bukan yang lain, jemaat Tuhan. Tapi terkadang kita manusia ini namanya juga manusia yang serba terbatas, ya. Terkadang kita tidak bisa menerima perbedaan itu, ya. Malah kita membuat perbedaan itu suatu membuat suatu perbedaan itu menjadi suatu golongan-golongan dalam lingkungan kita, ya. Ini golongan si miskin, ini golongan si kaya, ini golongan pengusaha, ini golongan petani, ya. Jadi jemaat Tuhan, yang kita ngambil pelajaran hari ini dalam
renungan kita bahwa kita bersatu, tetapi kita harus menerima perbedaan itu. Ya, seperti silsilah di 1 Tawarik 7-8 ini, bahwa Allah itu adil bagikan, dan keturunan itu ada semua tercatat, dan keturunan selatan, utara, baik itu semuanya Tuhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Ya, jangan kita menganggap diri kita spesial dari yang lain, tidak. Anggaplah diri kita itu memiliki suatu persamaan dalam hal apapun. Ya, karena kita ini adalah sama-sama ciptaan Tuhan, ya, yang sempurna sebenarnya. Tetapi gara-gara perbedaan itu akhirnya kita jadi gontok-gontokan. Saya kena percaya sidang jemaat Tuhan, lalu ini kita sadar bahwa perbedaan akan membawa perpecahan dalam kehidupan kita. Dan biarlah perbedaan tidak ada di antara kita dan antara lingkungan kita dan sekitar kita, agar perbedaan itu kita buang jauh-jauh dan kita satu di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk renungan hari ini, bahwa kami diajarkan tidak ada perbedaan di antara kami, tetapi kami satu di dalam Tuhan, agar kami Tuhan dipermuliakan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.